Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera bagimu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus harapanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Puji syukur. Tuhan Yesus, Dia setia, waktunya selalu yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku. Amin. Yesus penyembuhmu. Satu
satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, amen. Percaya, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Buka dua tanganmu dan berkata bersama-sama, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, amin. Tuhan Yesus penyembuh atas setiap orang-orang sakit yang datang kepadanya, tidak akan dipermalukan. Oleh iman, mereka mendapatkan berkat doa-doa mereka. Pujian ini hadir sangat menguatkan kita semuanya, supaya sisa anugerah hidup yang Tuhan kasih, kita belajar sama-sama anak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang setia, kasih-Nya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, harapanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang setia, kasih-Nya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus harapan kita,
berharap hanya padanya dan tidak akan dikecewakan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkatimu. Yesus menyembuhkanmu, Yesus memulihkanmu. Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus menyembuhkanmu, Yesus memulihkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan menguatkan kita, izinkan Pastor untuk membawakan pujian ini dan menguatkan setiap Bapak Ibu sekalian. Terberkati, silakan di-share link tautan ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan untuk hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus terlalu setia. Glory to God. Amen. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami percaya segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja, dan pekerjaan Tuhan Yesus dalam hidupmu adalah sempurna. Amin. Amin. Tuhan Yesus selalu mencintai kita semuanya. Bukalah hatimu, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan Yesus dengan permohonan dan siapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesaksian hidup, kesaksian iman yang boleh kami dengar, boleh kami saksikan, kami boleh rasakan dalam kami hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami firman-Mu supaya kami boleh senantiasa setiap hari, day by day, ikut tuntunan firman-Mu. Berfirmanlah, karena satu kata dari Raja kami, Tuhan kami, ini adalah sinar terang, cahaya mulia, kudus, agung, menuntun kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Asik. Time for Bible. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa sampai hari ini kita ada di sini, kita ada di area ini, kita di situasi ini. Tuhan tidak membawa kita sampai hari ini, sejauh ini, untuk gagal. Catat baik-baik hal ini, patrikan dalam hatimu. Tuhan Yesus yang baik tidak membawa saudara dan saya sampai sejauh ini hanya untuk gagal. Pekerjaannya, rencananya, kehendaknya adalah baik buat hidupku, buat hidup Anda yang terkasih. Marilah kita bersama-sama membaca, merenungkan sabda firman Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita melihat yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Puji syukur, puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Saya bacakan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di kita semuanya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin firman ini mau mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai garis akhir. Dan garis akhir itu adalah kemenangan, bukan kegagalan. Hidup orang percaya itu tidak gagal, tapi hari esok yang penuh harapan. Bahkan hari-hari sesi hidup saudara-saudara saya itu Tuhan memberikan materai di dalam hatimu sebagai simbol untuk engkau tetap selalu berharap, bersandar, dan selalu optimis bahwa engkau tidak seorang diri. Masa-masa yang kau alami hari ini, mungkin ada air mata, mungkin ada penderitaan, tapi engkau tidak sendiri. Tuhan sudah materaikan kita miliknya sebagai tanda kepunyaannya. Maka saudara, melangkahlah setiap hari dengan Tuhan, karena langkah-langkah dengan Tuhan adalah pelita yang terang yang menjadi berkat untuk rencana Tuhan buat hidupmu dan bagi orang-orang di sekitar kita. Tercatat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Pastor bacakan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Saya percaya banget setiap bacaan firman yang sampaikan ini jadi remah buat Bapak Ibu terkasih. Sekarang saya baca 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Puji syukur. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Bapa, janji firman yang kita baca. Kristus berkata iya bagi semua janji Bapa. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Katakan amin, ketik amin, tulis amin, komen amin. Itulah sebabnya oleh Yesus kita dengan berani berkata amin untuk memuliakan Bapa di sorga. Ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Bapa yang mengurapimu, yang telah mengurapimu untuk senantiasa kuat setiap hari, untuk setiap hari kita menjadi terang dan garam, untuk setiap hari bersyukur, bukan ngomel, bukan komplain, tapi selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Indahnya tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan dan janjinya. Ayat 22, memateraikan tanda miliknya. Siapa milik Tuhan Yesus? Saya dan Anda. Ketahuilah Anda dan saya adalah milik Tuhan Yesus yang dimateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita
sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wah, ketika ramai-ramai ada materai tanda milik Tuhan. Yes, pastikan, fixkan, make sure bahwa dirimu baca firman ini dan yakini ada materai tanda milik Tuhan. Ini loh, hidupku, keluargaku, pelayanan ini ada materai tanda milik Tuhan. Sehingga kegelapan, tipu muslihat iblis, dosa bisa lagi menjerumuskan Anda. Karena saya dan Anda ada materai tanda milik Tuhan. Orang-orang yang mengerti hal ini, apabila mereka berjalan tidak akan tersandung. Apabila mereka sampai terjatuh, tidak sampai tergeletak. Karena ada materai tanda milik Tuhan yang menjadi perjanjian. Sedang jatuhkah engkau hari ini? Sedang adakah engkau di titik nol saat ini, bahkan minus? Terpurukah engkau? Jangan menyerah ya. Jangan putus asa ya. Karena Tuhan tidak mengizinkan engkau tergeletak. Tuhan berjanji seperti tercatat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-24. Saya bacakan sekarang dari kitab Mazmur, janji Tuhan bagi saudara yang sedang merasa terpuruk, merasa jatuh, merasa terjolimi, merasa tidak bisa lagi melangkah, merasa mau putus asa, bahkan ada yang menchat saya mau mengakhiri hidupnya. Saya bilang please jangan menyerah. Bacalah firman Tuhan ini janji Tuhan buat saudara. Kitab Mazmur 37 ayat 24 ada tertulis, apabila ia jatuh, apabila saya jatuh sebagai orang percaya yang ada tanda materai milik Tuhan Yesus, apabila engkau jatuh yang sebagai orang percaya ada tanda materai milik Tuhan Yesus di hidupmu, Tuhan bilang apa? Tidaklah sampai tergeletak. Jatuh boleh, tapi Tuhan akan menopang. Jatuh mungkin karena kita hilaf, lalai, gagal, karena kita terpikat oleh tipu muslihat dosa, tapi Tuhan berkata, aku tidak membiarkan engkau binasa, aku akan menopang engkau tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan tangannya menopang kita semuanya. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ketika mendengar ini engkau sedang sakit, dan kalau saudara dengar ini engkau sedang sehat, tapi tahu bahwa ada keluargamu sedang sakit. Firman Tuhan ini buat kesembuhan. Bagi orang yang putus asa, bagi orang yang divonis dokter sudah stadium akhir, firman ini datang buat mereka sekalian. Bagikan link tautan ini, bagikan video ini biar menjadi penguatan bagi mereka, supaya mereka jadikan hidup adalah Kristus, percaya pada janjinya, dan waktu Tuhan panggil itu adalah sebuah keuntungan. Ayatnya ini adalah suara Tuhan buat kita yang sakit untuk kesembuhan, terambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Puji syukur. Ya, silakan saudara bantu ketik ayat-ayat ini dan bantu share. Yang di TikTok juga bisa bantu tap-tap layarnya. Silakan diposting ulang di Facebook, di YouTube pun demikian, ya.
Kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Ini adalah ayat kesembuhan yang ketika saya ucapkan, kesembuhan itu mengalir karena kata-kata ada kuasa. Apalagi firman ini adalah Sang Yesus sendiri, terang itu. Ketika engkau dengar firman ini, orang-orang sedang sakit, mengalirlah kuasa firman yang saya ucapkan dalam nama Yesus. Kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga ada tertulis, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, sakit hati, patah hati, luka batin, sakit tubuh, gangguan pada mental jiwa. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, termasuk sakit penyakit mereka. Angkat tangan dan berkata, Tuhan, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Firman-Mu datang, saya percaya, sembuhkan saya. Dan di antara saudara-saudara yang mengangkat tangan, sembuhlah engkau dari segala penyakit, segala macam penyakit. Heal in Jesus' name. Tidakkah engkau merasakan saat saya berdoa tadi ada aliran kesembuhan yang mengalir di tubuh, di hatimu? Aliran kesembuhan men-touch tubuhmu, dan kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadilah saat-saat ini. In Jesus' name. Secara ajaib tiba-tiba banyak di antara saudara disembuhkan. Yang terbaring di ranjang pesakitan atau rumah sakit, duduklah saat ini, makan minum secukupnya, dan pulihlah dari kelemahan tubuhmu dan sehatlah. Bapak Ibu yang ada gangguan penyempitan di memori otak, sehingga perintah ke tangan ke kaki itu menjadi lamban, in Jesus' name, pulih total pasca stroke, dan setiap penyempitan, penyumbatan lancarlah, normallah, in Jesus' name. Perintah dari otak ke tangan kakimu normal, dan sekarang engkau yang di kursi roda, jikalau engkau percaya, kuasa kesembuhan ilahi mengalir di tubuhmu saat ini dalam nama Yesus. Berdirilah dan berjalanlah. Lepaskan tongkatmu dan melangkahlah, karena aliran kesembuhan menghampirimu, menyentuhmu, memenuhi engkau. Dalam nama Yesus, firman yang saya beritakan adalah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang menyatakan dirinya dengan kasih-Nya, dan banyak orang-orang yang diberkati dan disembuhkan karena firman Yesus adalah Yesus Kristus yang hidup, Alfa dan Omega. Dialah hakim yang adil, Dia Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Wow, banyak sekali yang bersaksi, amin, 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 saya sembuh. Dan nama-nama saudara ketik, sembuh, sembuh, sembuh. Puji syukur,
Jadilah saksi Tuhan Yesus, berikan hidup waktumu sebagai alat Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu, bagi saudara yang merasa bisnismu stuck, bagi saudara keluarga-keluarga yang masalah keuangan, atau bisa dibilang engkau melihat tahun ini pintu tertutup. Dengarkan ini firman Tuhan bagi Anda, bagi mereka yang membutuhkan open door, pintu terbuka. Kalau itu saudara, bersyukurlah firman ini datang remah dan tidak kebetulan. Kalau engkau tahu ada di antara kerabatmu yang membutuhkan firman penguatan ini untuk terbuka pintu dalam usaha, karir, pekerjaannya, segera sekarang ini bagikan link tautan ini, posting. Saudara bisa bantu tap layar di TikTok agar memeriahkan, biar banyak orang yang datang dan mereka boleh percaya Tuhan Yesus, dan oleh kasih Tuhan Yesus mereka boleh mengalami namanya open door di tahun ini, yang sebelumnya mereka sudah merasa mungkin hopeless dan sebagainya. Tapi ketika firman yang saya akan bacakan selanjutnya, ini akan menjadi firman yang akan membuat mereka menemukan dan berjalan dalam jalan pimpinan Tuhan Yesus. Silakan di-share, silakan dibagikan. Kalau ini saudara merasa kerabatmu, temanmu, keluargamu butuh, share-lah. Atau paling tidak sebentar bagikan link tautan ini, biar mereka juga boleh mendapat penguatan. Apa yang saya saksikan, apa yang saya sharingkan, saya sudah mengalaminya. Saya dulu ini bermasalah dengan namanya keuangan. Mau bikin ini, kami tidak punya. Mau pelayanan buat ini, kami belum punya. Tapi janji Tuhan itu datang, bahwa aku mengangkatmu naik dan tidak turun, jadi kepala di bidang masing-masing, bukan ekor. Lalu saya percaya. Saya juga pernah membaca satu firman di dalam kitab Maleakhi tentang janji Tuhan perihal persepuluhan. Tuhan bilang di sana, kalau engkau mengerti prinsip ini, maka aku akan memberkatimu sampai berkelimpahan. Kata berkelimpahan itu saya mendapat rema, artinya meluber, tidak muat lagi, atau tidak ada lagi ruangan yang dapat menampung berkat, baik itu berkat maupun juga jiwa-jiwa. Dan waktu itu saya berdoa, saya belum punya, tapi janji Tuhan datang dan saya mengimani, saya mempercayai, saya meyakinin. Dan hari ini apa yang Tuhan firmankan, karena saya beriman kepada Tuhan Yesus dan percaya firman-Nya, terjadi, terkabulkan, saya alami. Yaitu hari ini berkat Tuhan yang turun dalam pelayanan kami, yang keluarga kami dalam hidup ini, itu berkelimpahan sampai tidak ada lagi ruangan yang bisa menampungnya. Barang-barang itu penuh berkat Tuhan. Juga tentang yang utama jiwa-jiwa.
Tentu saudara yang pernah ngikutin, pernah lihat, pernah tahu bagaimana ketika pastor memimpin kebaktian, khususnya di Balikpapan, Minggu pagi jam 8, itu tempat penuh. Kursi yang disiapkan penuh. Ini lagi pastor lagi pesan kursi tambahan 40 kursi untuk standing di luar, supaya mereka bisa tambahan karena kursi-kursi yang sudah kita tambah penuh. Ini lagi sekitar 2-3 minggu karena pesan di gudang Jakarta dikirim pakai kontainer gitu. Beberapa puluh kursi untuk standing di luar, jadi bisa mereka di luar tetap dengar firman saat kebaktian. Benar-benar nyata gitu. Yang saya beritahu saudaraku, Yesus yang hidup, Yesus yang nyata, bukan Yesus yang mati tidak bangkit. Yang saya beritahu kepada saudara, Yesus yang menyembuhkanku. Kalau bukan Yesus yang sembuhkanku, Andi Simon lama sudah tidak ada kodong. Kalau bukan Yesus yang berjanji dan mengirimkan berkat kepadaku, Andi Simon sudah lama dipermalukan, kasihan. Tapi hari ini semua mata sejauh bisa memandang, bisa melihat bahwa dari kehidupan Andi Simon, seorang pemuda yang bukan siapa-siapa, bahkan cenderung rusak, hancur, bisa ada sebagaimana hari ini. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Jadi yang saya beritahu kepada saudara, Tuhan Yesus yang hidup, yang sanggup, yang kaya, yang dokter yang sejati, dokter dia skala dokter. Bukan yang lain. Yang saya padamu adalah juru selamat dunia, pengampun dosa, Pangeran surgawi yang akan menjemputmu nanti saat engkau tinggalkan dunia yang fana ini. Gembala yang agung, juru selamatmu. Tidak ada seorang pun diselamatkan masuk ke surganya Bapa di Samayim, di sorga sana, kecuali hanya satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Banyak jalan menuju Roma. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Tapi hanya satu jalan sampai ke sorga. Itu jalannya hanya kebenaran, hidup, keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Firman yang datang ke dalam hatimu saat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum secara pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, bukalah hatimu dan saat ini terimalah Tuhan Yesus, dan Dia akan memimpin hidupmu dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman yang sempurna. Selamat hidup memuliakan Tuhan Yesus, dan engkau melihat hidup yang dipimpin Tuhan Yesus, itu pintu-pintu akan terbuka. God open door. Bahkan sekalipun engkau merasa jalan buntu, God make a way, make door pintu. Kitab Yesaya 43:19, inilah ayatnya. Terima kasih yang sudah membagikan. Saudara ikut menjadi duta Kristus bersama Personalis Partner melayani Tuhan Yesus. Puji syukur, kitab Yesaya 43 ayat yang ke-19. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, bagi engkau yang sedang menemukan jalan buntu,
ayat ini berbicara kuat di hidupmu, dengarkanlah. Yesaya 43:19 ada tertulis firman Tuhan Yesus. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Tidak kering. Engkau merasa kering masuk tahun 2025, sudah tumbuh benih yang baik, sudah tumbuh hal yang baik, sudah tumbuh buah yang baik, sudah tumbuh kehidupan yang baik dalam Tuhan Yesus. Melekat nama Yesus. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku, kata Tuhan, hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Engkau serasa sedang di padang gurun kah? Engkau merasa hidupmu gersang banget kah? Seperti padang belantara kah? Kalau engkau merasa di situ, jangan putus asa. Tuhan bisa membuat jalan sekalipun tidak ada jalan. Firman ini saya selesai, tapi Roh Kudus akan terus berkata-kata di hatimu untuk meneguhkan setiap kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas sabda firman-Mu, dan kami boleh melihat bahwa firman ini menjadi bagian hidup kami, menuntun kami hidup hari ini dan hidup yang akan datang, hidup kekal di rumah Bapa di surga. Terberkati setiap mereka yang sudah mendengar firman dan saudara melangkah. Aminkan, optimis, hidup pada firman karena janjinya ya dan amin. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Yang bersyukur ketik amin, yang bersyukur boleh posting ulang, yang bersyukur boleh tap-tap layar. Puji Tuhan. Yeay. Baik, firman disampaikan, doa-doa dinaikkan, urapan Tuhan mengalir bagi setiap kita. Sekarang Pastor akan menuntun saudara untuk berkat air minum dan minyak. Ini jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang. Andi Simon cuma satu, yang minta pelayanan banyak. Bukan hanya Balikpapan, hampir seluruh kota di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Tuhan kasih hikmat dengan pelayanan air doa dan minyak. Ini menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan, sehingga ada orang sampai luar negeri, luar kota itu bersaksi terberkati lewat pelayanan ini. Dan sekarang Pastor akan mendoakan. Kalau saudara mau ikut didoakan, siapkanlah air minummu, dan kalau mau didoakan minyaknya, siapkanlah minyak, ya, minyak oles. Apakah itu minyak kayu putih, minyak urut, minyak gosok, atau apa saja, minyak angin, siapkan. Nanti Pastor akan mohonkan berkat, ya. Puji syukur. Air di tangan Bapak Ibu sekalian adalah air minum. Minyak di tangan Bapak Ibu sekalian adalah minyak oles. Saudara bisa angkat, atau saudara kalau tidak kuat angkat, bisa tumpangkan tangan. Puji syukur, puji Tuhan. Terberkatilah setiap mereka yang mengangkat air minum dan minyak oles ini dalam nama Yesus. Diberkati dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menolong banyak orang-orang sakit. Dan juga mereka boleh menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan
dan membawa jiwa-jiwa untuk mengalami kenal siapa Tuhan Yesus lewat pelayanan kesembuhan. Air minum tangan saudara dan minyak ini sudah diberkati. Air minum, minumlah dan jadi berkat buat kesehatanmu, kesehatan mereka yang kau berikan. Minyak ini oleskan dan jadi kesembuhan bagi orang-orang sakit. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Dalam berkat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu seperti ini. Bukalah tanganmu seperti orang yang akan menerima sesuatu. Dengan tangan yang terangkat, yang terbuka. Bapak Ibu sekalian terkasih, masuklah engkau di hari yang baru dan terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kesehatanmu, keluargamu, studi lumbung-lumbungmu, dan anak-anakmu sekalian disebut keturunan anak panah di tangan pahlawan yang diberkati, sampai anak cucumu semua terlindungi milik Tuhan Yesus Kristus yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Sepanjang hari ini engkau diluputkan dari penipuan, mara bahaya, kecelakaan, maut, hipnotis, atau dalam pengeriap, dalam pelompat. Engkau diluputkan. Proteksi Tuhan Yesus atas kita adalah sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Saudara terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji syukur. Masuklah semua kita di hari yang baru. Sola fide. Puji syukur, hiduplah dengan iman. Karena iman itu harus dihidupin. Dan Immanuel, Tuhan Yesus serta kita semuanya. Tuhan Yesus serta kita semuanya. Dan berjanji akan menemani kita sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebersamaan indah hari ini. Jadilah berkat, semua sehat selalu dan panjang umur. Dadah semuanya. Dadah Ki, dadah Na. Ketemu lagi. Jangan terlalu capek ya, istirahat yang cukup. Ada berkat, makan vitamin supaya stamina terjaga. Perhatikan apa yang kau makan, jangan makan sembarangan, jangan balala. Ya sudah, itu saja. Kiss bye. Dor. Dadah. Di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba
cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku.
Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.